Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 akan menjelaskan pada materi VoIP server. Kami terdiri dari 4 orang anggota, yaitu Agung Lexi Kurniawan, Amelia Fitri, dan Mutia Syahidah Sifa Putri Sundari. Pada penjelasan yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Apa itu VoIP? VoIP adalah teknologi komunikasi suara melalui internet yang efisien dan fleksibel. VoIP server berperan penting dalam mengelola panggilan dan keamanan, meskipun hemat biaya dan andal. Implementasinya memiliki tantangan seperti ketergantungan internet dan risiko keamanan, sehingga pemahaman mendalam sangat diperlukan. Fungsi utama dari VoIP server yaitu mengelola sinyal panggilan seperti SIP, kedua mengatur sesi komunikasi, ketiga mengintegrasikan layanan tambahan, keempat menyentralisasi komunikasi berbasis IP, terakhir meningkatkan efisien dan fleksibilitas komunikasi dengan biaya lebih rendah. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Amelia Fitri. Baik, pada materi selanjutnya tentang jenis-jenis VoIP server. Yang pertama itu ada Asterisk. Di deskripsinya itu, VoIP server open source paling populer berjalan di sistem operasi Linux. Yang kedua itu memiliki fungsi untuk menyediakan fitur seperti call routing, voice email, conference, IVR atau interactive voice response dan call recording, dan memiliki kelebihan seperti gratis, fleksibel, banyak digunakan dalam skala kecil hingga besar, dan cocok digunakan untuk seperti kantor, call center, institusi pendidikan. Dan yang kedua itu ada Free PBX, memiliki deskripsi seperti antarmuka grafis berbasis web untuk Asterisk, dan memiliki fungsi untuk memudahkan konfigurasi dan manajemen server VoIP tanpa harus mengetik perintah Linux secara manual, dan memiliki kelebihan seperti user friendly, mendukung banyak plugin dan integrasi, dan cocok untuk penggunaan non-teknis perusahaan skala menengah. Selanjutnya, ada yang ketiga yaitu 3CX, memiliki deskripsi seperti VoIP server berbasis Windows atau juga tersedia untuk Linux, memiliki tampilan modern dan didukung oleh softphone, dan memiliki fungsi untuk menyediakan panggilan, video call, dan integrasi CRM dan chat, dan memiliki kelebihan seperti user friendly, banyak fitur bisnis dokumentasi lengkap, dan cocok untuk perusahaan yang ingin solusi komersial siap pakai. Dan yang keempat ada OpenShift atau Chameleon. Yang itu memiliki deskripsi seperti server SIP proxy yang sangat scalable dan ringan. Yang kedua itu memiliki fungsi tidak menangani media secara langsung, tetapi memproses dan merutekannya sinyal SIP-nya. Dan yang ketiga itu memiliki kelebihan seperti cocok untuk sistem skala besar dan atau carrier grade, dan cocok untuk SIP, operator VoIP, dan layanan teleponi. Dan yang kelima itu ada Cisco Unified Communication Manager atau CUCM, memiliki deskripsi solusi VoIP komersial dari Cisco, dan memiliki fungsi untuk manajemen panggilan tingkat enterprise dengan fitur keamanan dan skalabilitas tinggi, dan memiliki kelebihan sangat andal dan cocok untuk jaringan besar, dan cocok untuk perusahaan besar, pemerintahan, dan rumah sakit. Selanjutnya, ada komponen dan sistem VoIP. Yang pertama itu ada user agent, itu memiliki perangkat yang digunakan pengguna untuk melakukan atau menerima panggilan VoIP seperti contoh softphone atau Zyper 3CX IP phone. Yang kedua ada proxy atau IPPBX server, server yang mengatur lalu lintas komunikasi antar pengguna VoIP seperti Asterisk atau Free PBX. Dan yang ketiga itu ada protokol, itu untuk aturan komunikasi antara user, agen, dan server. Contohnya seperti protokol seperti SIP atau Session Initiation Protocol. Dan yang keempat itu ada kode atau kode decoder, itu untuk mengubah suara analog ke digital dan sebaliknya. Kode juga mengompresi suara agar hemat bandwidth. Dan yang terakhir ada sistem kerja web server. Web server mengubah suara analog menjadi data digital, mengirimkannya melalui jaringan IP, dan mengubahnya kembali menjadi suara di sisi penerima secara real time. Saya kembalikan ke moderator. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Mutia Syahidah Sifa.
Baik, selanjutnya itu keamanan jaringan VoIP menggunakan firewall. Keamanan jaringan adalah serangkaian kebijakan dan mekanisme perlindungan untuk mencegah akses tidak sah, penyalahgunaan, dan gangguan terhadap sistem jaringan komputer. Firewall adalah salah satu komponen utama untuk mengontrol lalu lintas jaringan dan menjaga sistem VoIP dari ancaman eksternal. Lalu selanjutnya ada konsep dasar keamanan atau CAA Triad. Itu yang pertama ada confidentiality atau kerahasiaan. Ini untuk menjaga data sensitif agar hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Contohnya, adanya enkripsi suara atau autentikasi SIP. Yang kedua ada integrity atau integritas. Ini menjamin data agar tetap utuh dan tidak dimodifikasi secara tidak sah. Contohnya ada checksum, hash, pengamanan trafik SIP atau RTP. Lalu yang ketiga ada availability, yaitu ketersediaan. Ini untuk sistem selalu aktif untuk user yang sah. Contohnya adalah failover server dan pemeliharaan sistem. Lalu tujuan dari keamanan jaringan ini yang pertama agar mencegah akses untuk tidak sah. Mencegah akses yang tidak sah. Lalu yang kedua menjaga kerahasiaan data. Yang ketiga melindungi sumber daya sistem. Lalu yang terakhir memantau dan mengendalikan lalu lintas. Lalu ada kelebihan dan kekurangan dari VoIP server. Yang pertama, kelebihannya itu yang pertama biaya murah dibandingkan dengan telepon yang konvensional. Yang kedua, fleksibel dan mobile, dapat digunakan dari mana saja menggunakan via internet. Lalu ada mendukung fitur modern seperti adanya video call, conference, atau pesan teks. Lalu integrasi yang lebih mudah dengan sistem IT yang lainnya. Yang terakhir adalah skalabilitas yang lebih tinggi, mudah tambah pengguna tanpa adanya perangkat yang lebih besar. Untuk kekurangannya sendiri, yang pertama itu dia terlalu bergantung kepada kualitas internet. Yang kedua, itu rentan terhadap serangan keamanan jika tidak adanya enkripsi. Yang ketiga, kualitas suara bisa terganggu, contohnya ada latency, jitter, atau packet loss. Yang keempat, perlu adanya listrik dan perangkat pendukung. Ini sangat berisiko saat terjadinya listrik mati. Yang terakhir ada setup dan maintenance lebih kompleks dibandingkan telepon biasanya. Baiklah, selanjutnya di bagian implementasi VoIP server akan dijelaskan oleh Putri Sundari. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai VoIP server menggunakan Asterisk Ubuntu. Nah, alasan dari penggunaan Asterisk ini sendiri dalam implementasi ini yaitu yang pertama adalah karena gratis dan juga open source. Asterisk dan Ubuntu ini sama-sama tidak berbayar, jadi kita bisa menginstalnya tanpa biaya lisensi, bisa diubah dan disesuaikan dengan kebutuhan kita. Yang kedua, ini cocok untuk VoIP. Asterisk ini akan dirancang untuk membuat sistem telepon berbasis internet seperti VoIP. Kemudian yang ketiga itu karena Ubuntu ini kecil dan juga ringan. Ubuntu ini terutama pada versi server itu tidak memakan banyak storage, sehingga sangat cocok untuk menjalankan Asterisk agar servernya ini tetap cepat dan juga stabil. Kemudian yang keempat, alasannya adalah karena Asterisk ini sendiri mudah dikembangkan karena open source, jadi kita bebas nih mengembangkan fitur sendiri, menambahkan aplikasi lain yang nanti akan terhubung dengan Asterisk ini. Kemudian alasan yang kelima adalah karena dukungan komunitasnya itu kuat. Banyak orang yang sudah menggunakan Asterisk dan juga Ubuntu, jadi kita bisa dengan mudah menemukan tutorial, forum bantuan, dan juga solusi nih jika ada kendala nantinya dalam melaksanakan implementasi ini. Kemudian yang keenam itu adalah karena keamanannya terjamin. Ubuntu ini sering diperbarui secara rutin, terutama dari sisi keamanan. Hal ini penting agar VoIP server ini tetap aman dari gangguan luar. Nah, selanjutnya kita akan melakukan implementasi mengenai VoIP server yang menggunakan Asterisk Ubuntu dengan menggunakan Zoiper 5 dan juga 3CX. Maka langsung saja kita melakukan implementasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Sundari. Nah, di sini saya akan melakukan implementasi VoIP server menggunakan Asterisk Ubuntu dengan menggunakan 3CX dan juga Zoiper. Nah, sebelumnya saya juga telah melakukan percobaan, namun saya berulang kali gagal, dan kali ini saya ingin mencoba kembali, dan apabila kali ini juga masih gagal, maka saya mohon maaf, dan saya mohon untuk dimaklumi, dan mohon untuk dibimbing kembali. Namun saya akan berusaha semaksimal mungkin yang saya bisa. Maka langsung saja. Pertama-tama di sini kita harus mencari IP dari device yang kita gunakan. Nah, di sini saya menggunakan device dengan IP address 192.168.56.1.
Nah, selanjutnya pada bagian setting ini kita setting menjadi network NAT. Oke, ini sudah benar, maka langsung saja kita start. Oke, kita tunggu. Oke, ini percobaan saya sebelumnya. Ini berulang kali gagal, namun saya masih ingin mencoba. Oke, kita close dulu, lalu kita masuk lagi ke terminal. Oke, ini kita coba lagi dari awal. Sudo su. Oke, nano slash etc slash network slash interface. Oke, ini sudah saya masukkan tadi. Oke, kita exitkan saja. Nah, selanjutnya kita akan mulai menginstal Asterisknya. Nah, pertama-tama itu kita masukkan sudo apt update dan sudo apt upgrade mini. Oke, ini kita coba. Nah, dari tadi permasalahan saya ada di sini itu 0 koneksi untuk dia mengakses arsip Ubuntu gitu. Dari tadi seperti itu, awalnya saya tidak tahu bahwa itu artinya dia tidak bekerja, tidak bisa mengakses, sampai akhirnya saya mencari tahu melalui GPT. Maka saya ini ingin mencari tahu lagi apakah ini masih gagal. Oke, tunggu sebentar karena ini sepertinya terkendala jaringan. Oke, ini masih 0%. Langsung saja kita tanya. Oke, kita testingnya dulu. Ping. Oke, apa tadi? Min C4. Oke. Ini sepertinya pingnya bisa. Oke, pingnya bisa, tapi oke, kita coba ping google.com. Ini C4 google.com. Oke, ini tidak bisa, berarti masalahnya di DNS. Pertama kita akan mengganti DNS secara manual dengan melakukan, oke, saya foto dulu. Mohon maaf, saya sedikit bingung karena dari tadi saya sudah mengotak-atik ini. Sudo nano slash etc slash system resolve.com.
Oke. Resolve DNS itu dari buat sini 8.8.8.8. Untuk fallback DNS-nya itu kita buat 1.1.1.1. Oke, Ctrl O, Enter, Ctrl X. Nah, selanjutnya mohon maaf, saya melakukan ini karena atas keterbatasan saya dalam menggunakan Ubuntu. Oke, selanjutnya di sini sudo systemctl restart system resolve sudo apt update. Oke, ini sepertinya masih gagal. Kita stopkan saja, langsung kita ke sudo systemctl restart network manager API. Oke, selanjutnya saya tidak tahu apakah ini sudah benar. Maaf, ini memang agak lambat. Oke, berarti kita close dulu. Close. Kita save dulu ya. Oke, berarti kita cek lagi ke sini, kita setting ke network, kita bit setter. Oke, kan kita start lagi.
Oke, sekarang kita coba lagi sudo systemctl desktop.net. Semoga bisa. Saya masih tidak tahu apakah ini sudah benar atau tidak. Jadi saya ingin menanyakannya lagi. Dari yang kita lihat, kalau pada bagian pencarian, pada bagian yang sebentar, ping min c ini harusnya sudah ada hasil karena yang sebelumnya itu tidak ada hasilnya. Tapi kita coba lagi, kita tanya. Oke. Semoga ini sudah benar. Presiden. Sepertinya saya hanya stuck sampai penginstalan Asterix ini saya gagal, tapi saya cukup tahu apa yang seharusnya saya lakukan setelah ini. Seharusnya ketika saya berhasil menginstal Asterix ini, saya bisa masuk ke perintah nano /etc/ /asterix /sip.conf. Nah, setelah itu saya langsung bisa menambahkan untuk bagian penghubungan di TreeCX dan juga Zyper-nya, yaitu ada
memasukkan ID-nya. Nah, saya ingin memasukkan ID-nya itu 111 dengan konteksnya itu server, type-nya itu friend, lalu username itu Putri, dan script-nya itu terserah, dan saya ingin 123, dan juga host-nya itu dynamic. Dan yang kedua itu adalah dengan ID 2222, dengan konteksnya itu server, type-nya itu friend, dan juga username-nya itu terserah siapa saja, namun saya sepertinya akan membuatkan email, dan scriptnya itu 321 agar mudah diingat saja, dan juga hostname-nya itu hostnya itu dynamic. Nah, selanjutnya kita bisa masuk ke nano /etc/extension.conf. Lalu setelah itu nanti dia akan masuk ke bagian kita menuliskan server, lalu extend 1111 1 dial dalam kurung SIP/111, lalu extend 22222, 1 dial lalu SIP/2222, lalu ke /etc/init d /asterisk restart. Lalu kita mulai bisa melakukan percobaan dengan pemanggilan dari TreeCX. Contohnya, saya ingin menghubungi Amel. Nah, situ saya menginputkan ID-nya 1111 dan juga passwordnya 321, lalu nama, dan juga saya memasukkan IP address-nya itu 192.168.56.1. Lalu saya tinggal menghubungkannya saja dengan memasukkan nomor 1111 atau ingin menghubungi si Amel tadi. Nah, kemudian percobaan dari Zoiper itu saya bisa juga menggunakan misal nama Amel tadi ID-nya itu 2222, jadi 2222 kemudian IP address-nya dari device yaitu 192.168.56.1 gitu. Dan saya sudah bisa mulai melakukan calling, dan itu jika memang sudah terinstall Asterisk-nya harusnya itu sudah berhasil, karena saya sudah menginstal TreeCX-nya, ini sudah ada, dan ini percobaan dari sebelumnya itu not connected atau gagal gitu, tidak terhubung, harusnya itu hook. Di sini hasilnya itu on hook gitu atau berhasil terhubung. Kemudian di sini ada Zoiper, masukkan username. Username-nya ini seperti yang tadi 2222 192 168.96 gitu. Dan password ini seperti saya ingin menghubungi Amel. Amel tadi kan passwordnya itu adalah 321. Dan harusnya ketika saya login, next, skip. Nah, SIP UDC-nya ini harusnya itu hijau, dia berhasil, sedangkan ini not found, artinya gagal. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin dengan melihat YouTube, beberapa channel YouTube saya coba, dan juga saya menanyakan kepada GPT dari sejak 3 jam lebih yang lalu, dan saya gagal. Dan ini mungkin menjadi hasil akhir dari implementasi ini. Atas segala kekurangan saya mohon maaf, dan atas segala keterbatasan saya dalam mengimplementasikan ini maupun dari kelompok kami mohon maaf. Kami telah berusaha semaksimal mungkin yang telah kami bisa. Dan mungkin hanya itu implementasi dari saya. Saya akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas kemaklumannya saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya di bagian kesimpulan akan dilanjutkan oleh Mutia Syaida Sifa. Baik, untuk kesimpulan sendiri, VoIP atau Voice over Internet Protocol adalah teknologi komunikasi modern yang memungkinkan pengiriman suara dan data secara real-time melalui jaringan IP. VoIP server berperan penting dalam mengelola sinyal panggilan dan sesi komunikasi. Yang kedua, itu menyediakan fitur tambahan seperti adanya voicemail dan video call. Contohnya adanya Asterisk
FreePBX, 3CX, dan juga Kamailio. Lalu, untuk alur kerjanya sendiri, yang pertama adanya registrasi pengguna, lalu selanjutnya suara akan dikonversi, lalu akan dikirim via jaringan, dan yang terakhir akan diterima dan diubah kembali menjadi suara. Untuk tantangannya itu ada dua. Yang pertama, ini terlalu bergantung pada koneksi internet, yang dimana jika tidak adanya internet atau internet yang tidak stabil, maka akan mengganggu keseluruhannya. Yang kedua, perlu sistem keamanan seperti adanya firewall. Baiklah, mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok 9 tentang materi VoIP server. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.